Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di Pondok Pesantren Darul Mutadiin, Desa Batu Mata 1, Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering. Pemirsa sekalian, perlu diketahui bersama bahwasanya sosok panutan orang tua kita yang ada di sini yaitu Kiai Haji Subroto menghembuskan napas terakhir, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baik pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Alhamdulillah, puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita masih diberi sehat. Namun ketahuilah saudara-saudaraku di mana saja berada, saat ini Desa Batu Mata 1 kehilangan sosok panutan tokoh agama. Mengapa? Dikarenakan di sini, ini di rumah kediaman ini, kalau tadi di depan sana adalah Pondok Pesantren Darul Mutadiin, Desa Batu Mata 1. Pemirsa Deteksi TV sekalian, namanya hidup dan kehidupan, sungguh kita tidak tahu kapan Allah memanggil kita, kapan berakhirnya roh ini berpisah dengan raga. Tapi ketahuilah bersama saudaraku, apapun yang terjadi di muka bumi ini ya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik pemirsa sekalian, kita kehilangan sosok ulama besar di Kabupaten Oku. Beliau adalah pemimpin Pondok Pesantren Darul Mutadiin, Desa Batu Mata 1. Baik pemirsa sekalian, di sebelah kanan saya ada Ustadz Dugi yang sangat dekat dengan beliau. Boleh dikatakan hampir seharian sama beliau ini tidak pernah terpisah. Kalaupun kunjungan ataupun ada undangan kemana-mana, boleh dikatakan Mas Dugi ini orang yang paling dekat. Kita tanya, Om Dugi ya, bagaimana sepengetahuan Om Dugi tentang Kiai kita ini? Alhamdulillah, saya sudah dikenalkan dengan beliau. Beliau orangnya yang sabar, ya, orangnya yang ramah. Ya. Jadi untuk menggantikan sosok beliau kayaknya sulit ya. Di daerah Oku ini susah. Beliau penyayang, tidak kenal waktu, di mana ada umat yang membutuhkan tausiah oleh beliau jam berapa, kalau keadaan beliau kurang siap dia mesti taruh masih. Om Dugi, ini kan boleh dikatakan hampir semua ulama atau masyarakat terutama di lingkungan dan juga saya sendiri ada semacam, memang kita kalau namanya kehidupan kapan berakhir itu kita tidak bisa menduga. Nah, sepengetahuan beliau ini sakit atau tidak? Selama ini belum pernah. Belum ada cerita sakit baru ya? Sekali ini sakit. Nah, dan juga pemirsa sekalian, coba kita kupas lebih jauh lagi tentang sosok Kiai ini. Usianya berapa? 50 tahun. 50 tahun pemirsa sekalian, meninggal satu orang istri, 5 anak. dan 5 orang anak. 3 putra, 2 putri. Semua masih mondok ya? Yang 3 masih mondok, yang 2 masih dalam asuhan. Oh, di dalam asuhan. Baik pemirsa sekalian, tadi sudah dimakamkan. Meninggalnya dulu. Meninggalnya semalam jam 9.30. Jam 9.30 meninggal di pondok ini atau sempat dibawa ke rumah sakit? Di rumah sakit Antonio. Oh, di rumah sakit Antonio. Jadi saat sakitnya ini apa namanya, dadakan atau sudah beberapa hari sakit? Kurang lebih 4 hari. Oh, memang sakit dulu. Ya, memang 4 hari sakit. Cuman 2 hari itu memang dia drop benar. Drop benar. Sempat tidak sadar? Sempat tidak sadar. Dibawa ke rumah sakitnya. Kapan dibawa ke rumah sakitnya? Hari Sabtu siang. Oh, hari Sabtu siang. Namun Allah berkehendak lain memanggil beliau.
Mas Dugi. Boleh maaf, bukan Sabtu siang, hari Selasa siang. Hari Selasa dibawa ke rumah sakit. Iya, habis upacara hari santri. Hari santri, Ya, betul ya. Selasa siang. Waktu hari santri masih mengikuti? Enggak lagi. Enggak lagi kan, sudah sehat ya. Iya. Itu ya, waktu hari santri berarti di rumah sakit sempat dirawat di rumah sakit. Baik pemirsa sekalian, ini Mas Dugi ini adalah sosok yang paling dekat sama Kiai. Kita coba nanti ada saudaranya yang datang dari Gelombang ya, Iya. sepupu. Iya, Sepupu beliau, saudara sepupu. Berarti boleh dikatakan keluarga dekat. Ya. Mereka, Baik pemirsa sekalian. beliau juga satu pondokan di Lirboyo. Oh, satu pondokan waktu di Lirboyo, Kediri. Lirboyo Kediri. Baik, kita cari kiainya dan kita tanya nanti Mas Dugi ya. Berarti Ya. pemirsa sekalian, kita coba bincang-bincang sama sepupu beliau, yaitu pemimpin pondok pesantren Hidayatul Muhtadiin yang ada di Gelombang. Oh, di Gelombang ya, di Gelombang. Baik, kita ikuti selanjutnya. Ya, sebelumnya ini Ya. Pak. Jadi atas nama santri, baik itu santri Kawang, Santri Satuan dan santri Manakib juga Torekoh, kami sampaikan permohonan maaf secara keseluruhan buat seluruh warga yang mengenal beliau. Bila ada khilaf salahnya, kami atas nama santri kami sampaikan permohonan maaf dan mohon doa tentunya semoga beliau husnul khotimah. Insyaallah, mudah-mudahan doa-doa yang kita sampaikan itu doa-doa yang terbaik untuk kami. Ya. Baik pemirsa sekalian, kita coba bincang-bincang sama sepupu beliau. Ikuti kami Deteksi TV. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, sesuai dengan apa tadi yang akan kami sampaikan, kita coba bincang-bincang sama sepupu beliau yang juga pengasuh ataupun pimpinan pondok pesantren yang ada di Gelombang. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi. Ya. Izin Pak Yai, siapa namanya Pak Yai? Nur Salim Habibi. Nur Salim Habibi. Pak Yai, kita ketahui beliau ini kan boleh dikatakan masih muda, di usia 50 tahun. Tapi kita yakin ini adalah sudah janji beliau terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sepengetahuan Pak Yai, mungkin teman dari kecil sama-sama mondok dan terpisah, boleh dikatakan tidak jauh ya. Ini Pak Yai, izin Pak Yai, dan tidak terlalu jauh dikarenakan beliau di Batu Mata, Pak Yai di Gelombang. Bagaimana pribadi, tingkah laku ataupun keseharian sosok Kiai kami? Silakan. Terima kasih. Ya, ini saya ketepatan ya saudara dan teman juga dari kecil, juga teman sepondok, Sepondok ya, waktu mondoknya sama Ya, satu kamar juga. Satu kamar. N16 kamar N16 di Lirboyo. di Lirboyo. Beberapa hal yang bisa kami sampaikan, salah satunya Pak Yai Subroto ini tipe tidak banyak bicara, Betul, benar, ya. halus, dan saya selama ini belum pernah tahu dia bersuara keras. Benar. Artinya saya belum pernah tahu dia marah. Itu mungkin hal yang ya susah kita juga tiru itu. Ya, salah satu sifat Beliau dan ini watak kalau beliau, ya. ya karena di pesantren kadang ada penesan bahasa kita di Iya, Gojolokin. iya. Ini paling ya hanya senyum-senyum dan tidak pernah marah. Iya, Itu seluruh kawan-kawannya mengakui. Kemudian beliau juga pribadi yang tekun, mengaji sekolah, tekun banget dan telaten. Sangat telaten. Jadi kalau adik-adik kelasnya minta diwarai, minta diajar, minta diulang, itu sangat telaten sekali. Sehingga banyak sekali beberapa teman-temannya juga dekat dengan Pak Kiai Broto ini karena ketelatennya membimbing adik-adiknya. Bahkan beberapa teman yang dari Riau, anaknya dipondokkan di sini. Iya, benar. Karena Ya. tahu tentang ketelatenan Ketelatenan dari beliau. Kiai Broto ini. Sehingga biasanya kan kalau orang dari jauh dari Riau lebih baik milih ke Jawa. Iya. Ternyata malah dipondokkan Malah dipondokkan di sini di karena Batu sudah Mata. kenal dengan kepribadian dari Dikarenakan mengenal kepegangan Kiainya. sosok kiainya. Ya. Hal yang juga menjadi istiqomah yang saya tahu mulai di kecil di pondok sampai pulang itu sholat jamaah 5 waktu. Iya. Ini Tahajudnya nggak ketinggalan. dan tahajud hampir tidak pernah ditinggalkan Masih dalam
ke pondok sampai pulang hampir tidak pernah ditinggalkan. Jadi sholat jamaah 5 waktu sama tahajud ini 2 rutinan yang mulai di pondok sampai pulang sampai sekarang nggak pernah ditinggalkan. Tidak pernah tinggal di Bandung. Ya, bahkan ketika kemarin dalam kondisi masih sadar, tapi dalam kondisi panas, dalam bahasa Jawa itu ngeromeng gitu. Ya. Ya, karena sangat panas, tapi kesadarannya berkurang. Hal yang sering disampaikan ke istrinya itu, ayo jamaah, ayo jamaah. Iya. Jadi ngajak jamaah terus. Jadi mengingat jamaah. Kalau ngajak jamaah sama 2, ngajak ngaji, ayo jamaah. Itu dalam kondisi setengah sadar, kan dalam kondisi panas yang tinggi. Artinya rutinan selama ini berupa jamaah betul-betul mungkin sudah menyatu. Sehingga dalam kondisi sakit yang sudah hampir nggak sadar itu, yang bunyi dari mulutnya, ayo jamaah, ayo ngaji. Dengan segala aktivitasnya dan selama ini kami bergaul, kami yakin Bapak Kiai Subroto ini orang-orang yang termasuk dipilih oleh Allah min jumlahil husnul khotimah. Amin. Insyaallah. Ya, seluruh kawan-kawannya menyadari, seluruhnya paham betul tentang pribadinya yang sangat sabar, Iya. yang hampir nggak pernah menyinggung perasaan orang lain, tidak pernah berkata keras. Ini yang diakui oleh seluruh kawan-kawannya. Maka mohon maaf, banyak juga kawan-kawan yang mohon maaf, bahasa kita orang-orang yang kurang tekun jadi kepingin ngaji sama. Ya, karena memang dia tidak pernah memarahi orang. Iya, betul. Selalu mengajak dan seterusnya. Itu mungkin beberapa kejadian yang luar biasa. Ketika mondok pun, karena kami ini dari orang tua, mohon maaf, secara ekonomi ya sangat kecil. Jadi ketika mondok ini beliau juga Jadi ikut prihatin, dalam, Mbak, ya. ikut membantu salah satu kiai di sana. Iya. Ketika membantu kiai itu kan mohon maaf, SPPK-nya kan tidak bayar. Iya. Itu di samping juga ngalah berkah, karena memang juga biaya dari orang tua kurang, walaupun dalam kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan bisa dianggap kurang. Tapi jarang, dengan ketekunan, jarang dengan mendapat kesabaran, kiriman bahasa kita. iya. Tidak mesti 3 bulan sekali, setengah tahun sekali, karena saya tahu betul juga sekamar, alhamdulillah tetap istiqomah sampai menyelesaikan pendidikan di Lirboyo tahun 1999 dan kemudian melanjutkan di Tebu Ireng. Lalu langsung jadi dari Lirboyo langsung melanjutkan Ke Tebu Ireng itu diminta, diminta untuk menjadi pembimbing di sana. Di salah satu kamar yang khusus untuk anak-anak yang ngaji kitab. Jadi beliau diminta ke sana untuk jadi pembimbing dan sekaligus juga kuliah. Baik Pak Yai, dengan musibah ini, dengan berpulangnya Kiai Haji Subroto, pimpinan Pondok Pesantren PPDM ini, apa yang diharapkan ke depan? Kita harapkan pesantren tetap langgeng, tetap berjalan, dan walaupun beliau sudah tidak ada, tapi tetap ilmunya sudah ditanamkan ke santri, ke guru-guru, sehingga guru yang ada di sini juga bisa membimbing dari ilmu yang sudah beliau sampaikan. Tetap berjalan seperti biasa. Kami mohon wali-wali santri juga tetap semangat, tetap istiqomah untuk mendorong putra putrinya tetap belajar di pondok ini, teruskan. Ya Pak, insya Allah nanti mungkin saudara beliau kita belum musyawarah. Dan setelahnya putra putrinya nanti juga akan meneruskan perjuangan pendidikan ilmu-ilmu Allah. Karena memang hitungannya pondok ini juga baru. Mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahun jalan. Nah, ini santrinya sudah lebih dari 300. Ini artinya dan juga memang kami ketahui santri di sini banyak dari luar daerah, ada yang dari Padang, ada dari Pekanbaru, semua yang di sini. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, ini juga teman beliau namanya Kiai Haji Muhyin. Kiai Haji Muhyin Kiai Haji Muhyin dari Pulau Sari. Pulau Sari di Oku Timur. PP Pliung. Jadi
teman sepondok di sana. juga, ya Teman pimpinan sepondok pondok. di sana. Dan di pondoknya dulu juga kita Iya, iya. tetangga kamar saja. Iya, Jadi sangat tahu alhamdulillah. tentang itu. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, hadir di sini banyak pimpinan-pimpinan pondok, banyak kiai-kiai, penerus-penerus pejuang-pejuang Nabi Muhammad SAW. Kita harapkan beliau-beliau ini tetap dapat membantu umat-umat, terutama umat muslim menuju kebaikan. Baik pemirsa sekalian, kita coba nanti bincang-bincang sama Bu Yainya. Insya Allah sudah bisa komunikasi. Apapun yang terjadi pada hari ini, kita tahu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai hamba ikhlas tawakal ila Allah. Terima kasih. Kita ikuti Deteksi TV berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikit aja. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, kita coba berusaha untuk komunikasi sama Ibu Nyai, namun sepertinya beliau belum siap dan masih shock atas kepergian Kiai ini. Ini sosok seorang ibu, sosok seorang istri yang selama ini mendampingi Kiai Haji Subroto. Bahkan dari rahim ibu ini melahirkan 5 anak dari Kiai Haji Subroto. Baik pemirsa sekalian, kita lihat semua di sini. Tidak sedikit pelayat yang datang ke rumah sampai ke pondok ini, dan juga mudah-mudahan semua rangkaian doa yang disampaikan oleh saudara, oleh santri, wali santri, letolan, kenalan akan menjadikan amal ibadah untuk kita semua. Terima kasih, kita ikuti berita selanjutnya. Kalian masih kita lihat pelayat. Pemirsa Deteksi TV sekalian, kita lihat masih banyak pelayat yang berziarah ke makam beliau, yang mana disinilah di samping pondok ya. Pondok ini makam beliau dimakamkan, maksud kami tempat beristirahat yang terakhir bagi Kiai Haji Subroto. Kita lihat saat ini masyarakat masih ramai datang berziarah untuk berdoa. Semoga Kiai kita ini di lapangan kuburnya diampuni sekalian dosanya dan tetap diberi ketabahan bagi semua keluarga, terutama keluarga dekat dan santri-santri beliau. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, dari halaman pondok pesantren Darul Muhtadiin
Desa Batu Mata 1, Kecamatan Lubuk Gajah, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Saya Raden Muhammad Wahyu melaporkan jalannya proses pemakaman Kiai yang sangat menjadi panutan bagi masyarakat, dan sungguh kita merasa kehilangan semua baik sosok pemimpin pondok pesantren yang sangat dikenal dengan kebaikan-kebaikan beliau. Insyaallah mudah-mudahan apa yang telah dilakukan beliau sebagai pimpinan pondok pesantren akan menjadikan ladang ibadah, dan kita yang ditinggalkan tetap meneruskan memperjuangkan ilmu-ilmu aula ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga